untuk benar-benar kita nggak, saya sebagai orang yang cinta Israel, saya tidak ingin gitu ya orang Indonesia membenci Israel dengan alasan yang nggak benar gitu ya. Alasannya sih kalian nggak suka Israel, Israel nggak sama Indonesia loh. Kita sama Belanda, sama Jepang aja kita berhubungan, ada hubungan resmi. Tapi sama Israel kita nggak ada hubungan resmi. Terus tiba-tiba Israel sama Hamas konflik, kita ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan dalam hal ikutan mengecam, ikutan memberikan pendapat-pendapat yang tidak seimbang. Nah, ini yang menurut saya sangat-sangat harusnya kita hindari. Nah, karena itulah saya berharap Bapak Ibu kita punya perspektif yang benar terhadap konflik ini. Kita tahu bahwa mereka tuh ingin melibatkan Indonesia tuh karena memang benar. Sekarang itu dunia Arab sudah bersahabat dengan Israel. Dunia Arab sudah mengerti, sudah tahu, mereka orang aktivis sosmed dari media, dari aktivis sosmed dari Uni Emirat Arab, dari Maroko, dari Bahrain sudah diundang oleh Israel. Disuruh lihat nih sendiri nih gimana kehidupan warga Arab di sini. Lihat kehidupan kami, bagaimana sangat harmonis. Nah, makanya mereka udah nggak makan gitu ya dengan jualan-jualannya si Iran, jualan-jualannya Hamas, Palestina. Jadi mereka sibuk ngajakin ya siapa yang paling potensial diajak berkubu di situasi sekarang ini. Ya, Indonesia, bangsa kita ini yang sebenarnya harusnya netral, sebenarnya harusnya menjadi mediator damai, tetapi kita mau dibawa-bawa nih. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pemerintah kita kejeblos, jangan sampai kita tersandung dengan gara-gara konflik ini, malah kita jadinya pro Hamas yang jelas-jelas teroris. Gitu ya. Dan yang jangan juga kita termakan dengan sebenarnya saya nggak suka menggunakan kata ini ya. Jangan kita termakan propaganda Syiah di Indonesia. Indonesia ini mayoritas Muslim Sunni, gitu ya. Saya nggak mau membentrokkan Sunni vs Syiah, tidak. Tetapi saya mempertanyakan sendiri, lah kita di Indonesia orang-orang Syiah aja dipersekusi gitu ya. Tiba-tiba kalian malah membantu Hamas yang di backup oleh Iran, oleh Syiah Iran. Logikanya gimana gitu ya? Nah, mungkin ini menjadi bahan pemikiran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa melihat dari kita tuh melihat dari luar, gitu. Kita melihat dari kita tidak ada sangkut pautnya. Saya di sini bukan minta dukungan Bapak Ibu untuk mendukung Israel, tidak. Karena Pak Israel itu nggak perlu dibela gitu ya. Tetapi Israel itu harus dibela apanya? Kebenarannya. Gitu ya, faktanya. Jadi kalau Anda mau tidak setuju dengan Israel, no problem, tidak masalah. Tetapi Anda harus memahami fakta-faktanya dulu. Gitu. Jangan sampai Anda membenci tanpa alasan, tanpa Anda paham kenapa begini dan begitunya. Gitu ya. Jadi selalu saya mau berharap kalau akhirnya Anda sudah tahu, oh ternyata posisinya seperti ini ya, dan kemudian Anda merasa respect terhadap IDF, Anda respect terhadap Israel, itu harus datang dari pengertian Anda sendiri, bukan karena Anda mendengar kata orang, katanya dan sebagainya. Kita harus jadi orang-orang yang bermartabat, terhormat, karena punya reasoning sendiri gitu ya. Saya maunya seperti itu. Nah, untuk itulah makanya silakan Bapak Ibu ada beberapa ini ya saya sampaikan di sini bagaimana di Indonesia kita ini orang-orang di Indonesia menggoreng isu tentang Palestina dengan kata-kata yang tidak benar. Misalnya rebut kembali Palestina, penjajahan, pengeboman, pembunuhan, penyiksaan, pengusiran oleh Zionis terjadi di tanah Palestina. Tanah Palestina yang sebelah mana gitu ya. Tanah Palestina tuh adanya di mana gitu, harus jelas. Nah inilah sekali kita belajar sejarah Israel. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, ada tetangga, ada saudara, ada orang-orang yang membantu perjuangan merebut kembali Palestina, merebut dari mana? Israel merebut Palestina tuh kapan sih? Orang jelas-jelas Israel mendapatkan tanah itu dibagi dua, kok tanahnya dia sendiri dibagi dua.
oleh PBB tahun 1947, Israel dengan terpaksa menerima karena dibagi dua, gitu ya. Dan akhirnya legal secara legalitasnya PBB yang memutuskan, dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya kemarin legal, apanya yang direbut. Nah, kalau misalnya argumentasinya adalah tahun 1967 Israel merebut Yerusalem Timur, itu direbutnya dari Yordania gitu ya, bukan Palestina. Nah, Yordanianya sekarang udah baik-baik aja sama Israel gitu ya. Udah berkawan, sudah berhubungan damai, bahkan Gaza pun yang diambil dari Mesir, Israel pun sudah berhubungan baik dengan Mesir. Nah, kenapa sekarang kita harus recokin mereka dengan alasan-alasan klaim-klaim yang nggak jelas? Nah, jadi ini Bapak Ibu harus bisa menelaah gitu ya kalimat-kalimat yang mereka pakai untuk mencari dana, cari donasi. Nah, seperti ini. Ini foto-foto yang bisa ada dari tahun kemarin, tahun lebaran 10 tahun lalu mungkin ya. Karena kan 73 tahun nih pengungsinya. Ya rumah rontok tahun berapa dibiarin begini aja. Sementara nih Gaza butuh obat-obatan. Dalam waktu berapa hari nih, mereka tuh sudah bisa mengumpulkan dana 120 juta. Ini INH, ini ACT, ini INH ini bersama Hussein Gaza ya. Hussein Gaza yang tadi bikin berita misinformasi. Nah, sementara tahun 2019 mereka berhasil mengumpulkan donasi 650 juta untuk membantu Palestina. Lalu ini ada dari mana ini saya lupa. Ini dari Nusantara Palestina Center, Bang Onim. Jadi Bapak Ibu mau mendonasi kepada Palestina no problem, silakan aja. Cuma asal tahu sendirilah, UMR Palestina tuh jauh lebih tinggi daripada UMR Indonesia. Orang Arab Palestina yang kerja di Israel gajinya jauh lebih gede dari gaji standar di Indonesia, standar pegawai ya, seperti itu. Jadi ya kita yang lemah malah membantu yang sudah punya gaji tinggi, sudah kuat. Jadi mikir dulu gitu, bukan berarti Anda tidak boleh berdonasi, silakan aja, cuma cek juga. Nah, ini saya sudah pernah wawancara dengan aktivis Palestina namanya Basem Eid tentang donasi Palestina ini. Dia mempertanyakan juga ngapain orang Indonesia mendonasi ke Palestina. Gitu ya. Anda bisa dengar sendiri, Anda bisa simak sendiri wawancaranya. Jangan sampai tujuan saya menginformasikan fakta-fakta adalah agar Anda memahami sebetulnya apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Dan kekuatan Israel adalah punya sejarah yang begitu kuat, punya sejarah yang begitu panjang, dan semua faktanya ada gitu. Cuma butuh pengakuan aja, cuma butuh Anda berpikiran terbuka aja untuk menerima fakta-fakta tersebut. Kalau kebencian yang menjadi sudah ada di hati kita kebencian, tentu kita akan sulit, mata kita akan tertutup dengan kebencian tadi, sehingga hati kita tertutup oleh kebencian, sehingga kita tidak bisa melihat fakta-fakta, sehingga kita tidak bisa menerima kebenaran bahwa Israel itu punya hak untuk eksis. Negara Israel itu Bapak Ibu wilayahnya sama persis dengan wilayah kerajaan Israel, gitu ya. Jadi Israel tidak pindah jauh dari wilayahnya, ya situ-situ aja. Wilayah tanah perjanjian sama persis dengan kerajaan Israel sama persis dengan negara Israel. Kalau Mesir Bapak Ibu masih ada, berarti masa sih Israel nggak ada? Negara Israel jelas. Ini semua diberikan Tuhan untuk keturunan Yakub, bukan keturunan yang lain. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Abraham, Ismail, dan anak-anaknya Ismail atau anak-anaknya Ishak. Beberapa orang akan berargumentasi ini tanah buat keturunan Abraham. Tidak. Ismail dapat tanah sendiri. Keturunan Ismail ya, dapat tanah sendiri. Begitu juga dengan daerah sini nih, Moab, Amon, semuanya tuh ada nenek moyangnya. Makanya Israel berhak gitu ya dengan daerah ini. Gaza,
wilayah tanah warisan untuk Yehuda, Benyamin wilayah Yerusalem wilayah warisan untuk suku Benyamin, dan sebagian sebetulnya ini Yordania ini wilayah warisan untuk Manasye, Gad, Ruben, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu sejarah Israel, kita harus ingat bahwa inilah dulu wilayah sah Israel. Nggak usah ngomongin Alkitab kalau memang mereka nggak senang menerima fakta secara kitab suci. Faktanya ada namanya kerajaan Israel, ya kan Pak? Ada kerajaan Yehuda gitu ya, gitu. Jadi kita harus fair dengan sejarah juga gitu. Jangan hanya mau pakai peta tahun 1946 mulainya. Nih kayak gini. Raja-raja, coba Bapak Ibu lihat. Raja-raja segini, ini kalau kitab kita dipalsukan, gimana cara malsuinnya gitu ya. Jelas-jelas semuanya ada tahunnya, ada ayatnya, ada namanya. Gitu. Nah, kekuatan bangsa Israel dan juga kekuatan umat Kristen karena kitabnya Alkitab Perjanjian Lama sama dengan Alkitabnya orang Yahudi. Yerusalem. Tadi Pak Pendeta juga ngomongkan tentang Yerusalem. Yerusalem itu udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa Yerusalem itu akan menjadi tempat di mana orang-orang Yahudi akan pulang diam di tengah-tengah Yerusalem. Sakaria 8 ayat 8. Nah ini, bait suci. Bait suci jelas-jelas sudah ada dua. Dan dua-duanya dihancurin oleh bangsa lain. Bagaimana kita mengabaikan fakta bahwa dulu ada orang Yahudi di tanah tersebut. Selama sekian lama gitu ya. Sebelum Masehi loh. Dan kemudian ini Bapak Ibu. Di sini jelas-jelas. Coba lihat, ada nggak penguasa Palestina di sini? Penguasa dari Palestina yang menjajah tanah Israel. Kores Persia, Alexander Agung Makedonia, Hasmonaim orang Yahudi sendiri, Romawi. Romawi ini Pompei dan sebagainya. Lalu ini kaisar-kaisar era terakhir, Nero, Kaisar Titus, Bizantium. Jelas-jelas ya. Ibunda dari Raja Konstantin, Helena, yang menemukan salib Yesus. Baru kemudian Islam datang. Setelah ngelewatin berapa periode gitu ya Bapak Ibu, baru ada Islam. Umar bin Khattab. Itu pun juga akhirnya dikalahkan sama pasukan salib ya kan, tentara salib. Ini makam Raja Richard berhati singa di daerah Prancis. Lalu ada Saladin, baru ada Sultan Baybars dari Mamluk, baru ada Ottoman. Orang Palestina selalu memulai sejarahnya dari masa Ottoman. Nggak bisa kalian memotong banyak banget nih tokoh-tokoh ini. Ini mau diapain? Mau dihapus dari sejarah? Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa mulai sejarah dari tahun abad ke-15 doang. Gitu ya. Dan itu juga Ottoman dikalahkan sama Inggris. Jadi foto-foto polisi tahun 1929 memeriksa orang Yahudi, itu foto-foto tentara Inggris yang memeriksa, bukan tentara Ottoman. Gitu. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdiskusi, bertanya jawab dengan orang-orang yang Palestina, nggak masalah pro Palestina, tapi ketahui dulu sejarah Palestina itu dari mana, gitu ya. Di mana Palestina di periode ini, gitu ya. Apakah Palestina juga dijajah sama Ottoman, gitu ya. Kamu nih, mungkin lebih baik buat tanya jawab dulu. Oke, boleh Pak. Supaya ini kita harus selesai jam 16. Oke. Sebentar, ini saya prioritaskan saya lagi yang ini ya, yang biasa tampak video ya. Oke, ini ada Pak Wilson. Mana nih Pak Wilson Mahakena mana nih? Ya, silakan. Share screen-nya.